Halo guys, Welcome to the Pak Cik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pak Cik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin ya rabbal alamin. Yes, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Bacik, channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Yes. Alhamdulillah Bacik, untuk kali ini video yang bakal kita reaksi tentang apa Bacik? Oke, ini merupakan video berkenaan dengan 5 perbezaan di antara sekolah di Indonesia dan juga Malaysia. Nah, kita ingin tahu juga apa perbezaan itu. Ya, mungkin sebelum ini kita udah lihat pondok, pesantren ya kayak gitu ya kan. Benar-benar. Tapi sebelum itu ya Bacik, makasih pada teman-teman kita yang udah mampir, yang baru saja subscribe channel kita ya. Untuk kali ini makasih ya guys, Anda semua luar terima biasa kasih, luar ya. biasa sekali. Insya Allah kita akan buat reaksi yang terbaik buat kalian ya. Kepada teman-teman kita yang udah komentar juga ya Bacik, yang udah komentar, yang terus like dan dislike kita juga, yang terus berikan kita kata-kata positif, kata-kata murni di kolom komentar ya. Alhamdulillah kalian semua luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Yang mana mau hujat kita itu pasti ada supporternya juga ya. Alhamdulillah. Makasih. Anda semua luar biasa. Ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan lihat 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan Malaysia dalam 3, 2, 1 and go. Apa benar atau enggak? Kita lihat ya. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Tapi ini menurut pengalaman saya ya. Oh, ini Nah. pengalaman Mbak ini ya Di Indonesia guys. dan juga di Malaysia. Jadi saya ingin membagikan sedikit cerita mengenai perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Kuatkan Malaysia. suaranya nih Bacik. Nah, Sudah kuat sebelumnya guys. biasanya kan ada teman saya yang menemani, tapi kebetulan di video kali ini tidak ditemani karena Kita teman ini Mbak. adalah cerita saya dan hanya saya saja yang akan menceritakan pengalaman saya. Kita sama-sama, Sebelum Mbak. kita Ya, mulai, mari. sebelum kita masuk ke pembahasan kita, untuk kalian yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia yang mau memberikan hadiah untuk Wah. teman, sahabat ataupun kolega ataupun siapalah gitu untuk memberikan Pengen nih, Pak Ci. hadiah, kalian bisa Menarik, guys, cek menarik. Octosel Indonesia. Ini Instagram yang di Indonesia, kalau ini Instagram yang di Malaysia. Nah, untuk kalian yang ada di Indonesia, kalian bisa pesan di sini. Kalau kalian ada di Malaysia, kalian bisa order ke sini. Ada juga Shopee-nya ya. Silakan klik link yang ada di masing-masing Mantap akun lah, Mbak. Instagram ini. Mantap. Oke, yang pertama itu masuk sekolah. Kalau di Indonesia masuk sekolah? masuk sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, rata-rata lah hari Senin sampai hari Sabtu. Maksudnya sekolah itu masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu. Dan Gimana? kalau di Malaysia itu Sampai Jumat dari aja. hari Minggu, mulainya itu dari hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan ingat ya, ini pengalaman saya. Dan Oke, kemudian bentar, saya Pak Ci. itu mengajar di Bentar. Aha. Oke, bilangnya kalau di Indonesia itu dari hari Isnin sehingga hari Sabtu ya. Maksudnya hari bersekolah itu ada 6 hari ya kan? Tapi kalau di Malaysia itu ada 5 hari ya, benar. Yes, Ya kan? itu benar. Tetapi kalau di Malaysia, kalau di Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan itu, dan juga beberapa negeri yang ada di Malaysia itu, sekolahnya Isnin sehingga hari Jumat aja. Yes. Dia ada dan 2 juga di perbedaan tempat kalau di kamu? Malaysia. Kalau di Malaysia ada 2 perbedaan, yaitu daripada hari Isnin hingga hari Jumat ataupun hari Ahad hingga hari Kamis. Iya, Seperti yang benar. dikatakan oleh Mbak ini tadi, Baik. yaitu daripada hari Ahad hingga hari Kamis. Nah, Ya, dia beberapa negeri di dalam Malaysia itu ada yang beberapa beda negeri, juga. betul. Iya, ya. Yes. Oke, lanjut. Benar. Johor Bahru. Jadi memang kalau di Johor Bahru hari pertama sekolah itu hari Minggu atau Ahad. Nah, Johor Bahru. Sampai dengan hari Kamis. Dan tentunya untuk upacara bendera juga kalau di Indonesia itu hari Senin di awal masuk sekolah, dan di Malaysia karena mulainya itu hari Ahad atau hari Minggu, jadi otomatis
upacaranya pun ada di hari Minggu gitu. Tapi memang tidak semua sekolah di Iya, ya, Indonesia nggak itu semua sekolah, benar. mulai di hari Ahad ya, karena di Kuala Lumpur itu sama juga dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu Minggunya itu libur. Dan kebetulan benar. like I told you before that this is my experience. Jadi Iya, selama saya mengajar waktu itu hari Nah, pertama mengajar ya. masuk sekolahnya itu hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Oke, Oh. lanjut yang kedua, tempat duduk. Kalau di Indonesia Tempat duduk ya? dari SD sampai dengan SMA biasanya duduknya itu berbaris gitu ya, berbaris. Di Malaysia itu grouping. Kalian pernah lihat Gitu. Upin Ipin? Cara duduk sekolah di Malaysia itu Iya, seperti benar. itu. Jadi Ini grouping, benar. gitu, tidak berbanjar seperti di Indonesia gitu. Tapi memang ada juga beberapa, tapi waktu saya mengajar di setiap kelas itu memang tempat duduknya itu grouping gitu. Sama kalau misalkan di Indonesia itu ketika ada Maksudnya Mbak ini bu guru lah ya kan? mejanya Iya, itu guru. baru diubah menjadi dua atau berapa lah gitu untuk memudahkan para siswa berdiskusi dengan teman-temannya yang lain seperti Iya. itu. Nah kalau di Malaysia Meeting itu ya, memang khususnya di Johor Bahru di tempat saya mengajar waktu itu dari awal sampai akhir itu memang tempat duduknya itu grouping. Nah, kalau dari pengalaman kami sendiri, emang benar itu memang semua penyusunan meja itu secara grouping, tetapi grouping itu melihat kepada teman-temannya juga. Kalau teman-temannya itu macam teman yang rapat, jadi grouping satu tempat. Dia gimana ya? Ada baik dan buruknya juga Iya, grouping benar. ini ya. Bahaya Kalau juga yang, tuh guys. yang kayak gini itu dia menghadap bu guru ya kan, terus fokus ya. Sebenarnya lah ini yang jujur aja ya. Bila kita grouping itu ya, wah itu enak banget sebenarnya yang grouping ini guys. Jadi kita itu nggak akan mengambil tempat grouping yang di depan-depan ya, kita akan grouping ke belakang-belakang dengan teman-teman yang satu kepala kayak gitu ya Iya, kan, betul. yang bisa gimana, yang belajar itu yang pandai-pandai itu semua di depan guys. Bagi yang Maksudnya gimana? maksudnya di sini grouping itu ada jenisnya. Jenis yang Iya, memang tapi selalu itu fokus dicampur dengan, ya, Pak Ci? Ya, dicampur juga, cuma Iya, paham-paham lah ya guys. Ya. Ini konspirasi ya, dipanggil konspirasi di sekolah itu. Betul, Kita betul. nggak bisa bahas guys di sini. itu apa politik di sekolah Iya, itu kan. politik di sekolah itu, politik antara pelajar siswi-siswa itu kita nggak bisa bahas di sini karena kalau dipikir secara logik aja ya, kalian mau nggak duduk dengan orang-orang yang kalian nggak suka kayak gitu ataupun bukan teman kalian ya kan? Betul, melainkan pasti kalau nggak mau, baru guys. masuk sekolah itu, itu Iya. nggak masalah. Iya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau namanya grouping ini konspirasi ya gitu, Iya, wah betul, itu betul. mahal Tinggi banget di sekolah. Oke, lanjut guys. Ada benarnya. Iya, Ya. betul. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Kali ini saya akan membahas mengenai jenjang pendidikannya. Jenjang pendidikan. Saya mengajar di jenjang Sistem. pendidikan junior high school dan juga senior high school, baik itu di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia itu kita biasa menyebutnya SMP atau sekolah menengah pertama untuk junior high school dan ini 3 tahun. Kemudian setelah SMP kita akan sekolah ke SMA, sekolah menengah akhir atau senior high school. Ini juga 3 tahun. Jadi totalnya 6 tahun belajar untuk SMP dan juga SMA. Nah, kalau di Malaysia Sekolah rendah. sekolahnya itu satu. Kalau di Indonesia kan SMP, SMA itu 2 sekolah yang berbeda ya. 3 tahun jadi 6 tahun. Nah, kalau di Malaysia itu satu. Jadi masuknya itu ke SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan. Gitu. Ya. Dan itu langsung 5 tahun. Setelah itu udah selesai sekolahnya. Gitu. Ya. Yang keempat, perbedaan yang keempat masih related to this discussion. Jadi saya akan membahas mengenai cara penyebutan kelas untuk junior high school dan juga senior high school di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, karena di Indonesia itu ada 2 sekolah untuk junior high school dan juga senior high school, gitu kan. Jadi SMP itu 3 tahun, SMA itu 3 tahun. Biasanya memang sering juga disebut kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kemudian lanjut lagi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, gitu kan. benar. Nah, tapi ada juga untuk lebih spesifik lagi, kalau misalkan kita tanya nih, anak itu kelas berapa? Kelas 1 SMP atau SMA, gitu kan. Nah, kalau untuk lebih spesifiknya, kita juga biasa menyebutnya kelas 7, 8, 9, otomatis SMP. Kemudian kelas 10, 11, 12, otomatis SMA.
gitu ya. Nah kalau di Malaysia itu beda penyebutannya. Jadi mereka menyebutnya itu Form 1, Tingkatan. Form 2, Form 2, Form Ya, 3. Form 1, Form Form 4, Form 5 gitu. Jadi kalau di Indonesia berarti kelas 1 SMP atau kelas 7 berarti di mereka itu Form 1. Form 1. Kalau di kita kelas 2 SMP atau kelas 8 berarti di mereka Form 2. Kalau 9, misalkan 10. kelas 3 SMP atau kelas 9 berarti di Malaysia itu Form 3. Begitu selanjutnya kelas 1 SMA atau kelas berapa tuh? Kelas 11 berarti di sana itu Kelas 10. Form 4. Kelas Kalau 10 misalkan guys. kelas 2 SMA atau kelas 11 berarti di Malaysia itu sebutannya Form Form 5. 5. Kalau di Indonesia kelas 3 SMA atau kelas 12 ya di Malaysia nggak ada gitu kan. Karena memang mereka 5 tahun, di kita 6 tahun. Begitu. Yang terakhir saya akan Oh, di Indonesia 6 tahun ya? Jabatan seorang Ya, guru nggak oleh pasti juga. gurunya. Tuh, Ataupun udah yang diberitahu. lainnya juga lah. 6 tahun Harus ya? pasti lah. Nah, kalau Ah. di 3 dan Indonesia 3, 6 tahun. biasanya Oh, iyalah, iya. kita 6 panggil tahun. Bu atau Pak. Bu Bu. guru, Pak guru. Bu Misalkan, guru. Tapi panggil cikgu ya. Cikgu. Bu apa ya? Bu Evi, misalkan Pak Ahmad, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau di Malaysia itu biasanya mereka menyebutnya cikgu. Cikgu. Sarah, misalkan. Cikgu. Ali, Cikgu seperti itu, atau ya. teacher. Tapi Cikgu, memang teacher. yang kalau misalkan gurunya itu guru bahasa Inggris di Indonesia Teacher. itu Kalau panggilannya guru Miss Mandarin, atau Mister. Lause. Laki-laki, Miss Lause. untuk perempuan. Nah di Malaysia juga sama. Biasanya mereka juga panggil Miss, tapi rata-rata mereka memanggilnya teacher. Mhm. Itu kalau di Indonesia jarang panggil teacher gitu. Jarang ya. Ya sama juga kalau misalkan ada mata kuliah, kalau misalkan ada mata pelajaran yang lain seperti misalkan bahasa Jepang, bahasa Nah, Korea, kita akan atau panggil bahasa nama Jepang, mereka bahasa. akan menyebutnya dengan sebutan guru di bahasa masing-masing. Kalau Iya, di benar. Jepang misalkan sensei, kalau misalkan Sensei ya, itu benar. mengajar bahasa Arab ustaz atau ustazah seperti itu. Ustazah, Oke, itu ustazah. saja yang ingin saya Wah. bagikan mengenai Wah. pengalaman saya mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Dan sekali lagi ini pengalaman saya ketika saya mengajar. Kalau di Indonesia itu saya mengajar di Jawa Barat, kalau di Malaysia saya mengajar di Johor Bahru. Jadi semoga Mantap nih bu gurunya ini. bisa menambah sesuatu yang bisa menambah wawasan kita semua. Yes. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap Bu Guru. Jangan lupa untuk follow Bu Guru di Sukayu Channel. Nah, guys. Yes, harus dilihat nih biar banyak lagi wawasan dan pengetahuan yang kita tahu guys. Sebab yang kita baru tahu juga itu apa macam penyebutan kelasnya itu. Wah, itu pun kita Ya. wah, gitu ya rupanya. Sebenarnya itu sebenarnya untuk membedakan dan juga menyamakan itu juga kita sedikit pusing juga ya. Iya, betul. Memikir juga aku tadi, oh 9 kelas awal 7 ke ternyata 9. aku tahu ya. Benar. Aku sudah baru aku paham apa SMA, SMP itu yang mana kalau kita SK sekolah rendah sebenarnya sekolah rendah. Kalau sekolah SMK kita sekolah menengah kebangsaan. Itu seperti SMA ya, sekolah menengah atas ya. Kalau di Malaysia SMK sekolah menengah kebangsaan gitu. Nah, dia dekat tapi sebenarnya sama aja. Iya, sama betul. aja Baci. Cuma dari segi ayatnya itu kita bikin pusing sedikit ya bila dengar Iya, macam benar. mana satu nih. Ya. Benar-benar. Wah. Itu kan terletak pada diri dan juga ya tempat kosen masing-masing Iya, lah ya kan. betul. Nah, di mana kamu belajar pasti di sana yang kamu lebih pahami gimana sistem dan juga soal Betul. pelajarannya ya. Kalau ketakdirannya ya. dalam bahasa Melayu itu kalau macam sekolah rendah tuh akan dipanggil sebagai darjah 1, darjah 2, darjah 6 gitu. Tapi kalau di sekolah menengah kita panggil sebagai tingkatan. Tingkatan itu 1, ya, tingkatan 2, tingkatan 3. Itu short form untuk form juga. Ya, form 1, form 2, form 3 gitulah. Nah, form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Ya. Nah, lepas tu ada Kamu juga habis lagi. ya kan? Kamu habis ya kan? Ya, habis. Lepas tu ada lagi sambungan kepada form 6. Nah, ya itu form 6 atas, form 6 bawah itu susah untuk kita terangkan lah ya guys. Ya betul, pening dah juga. Nah, pusing juga ya sebenarnya. pusing. Nah, bisa juga selepas daripada form 5 itu yang sudah selepas 5 tahun itu kita udah habis. Bisa juga kita menyambung di sekolah tersebut untuk ambil form STPM. 6. Form 6. Nah, Form maksudnya 6. kita sambung lagi di sekolah itu yang 6-nya ya. Betul. Nah, nggak ada berhenti sampai 5 sebenarnya sampai 6 juga.
Tapi itu terpulang pada diri masing-masing lah. Betul. Yang mau nyambung nggak ada pasangan, yang bisa nyambung juga. Tapi kebanyakan selepas daripada Form 5 itu, selepas 5 tahun itu, kita akan terus nyambung di universitas. Tapi sebelum sambung kepada universitas perlu sambung kepada macam pra-U-nya dulu, Ya, macam A-level, pra dulu. bukan A-level apa? Foundation. Ya, pra-yu lah. Iya, Pra-diploma orang panggil gitu. Betul. Wah. Gimana ya, pusing juga ya. Udah lama ditinggalin. Iya betul, lama sudah guys. Ya, kita udah masuk ke zaman melihat anak-anak dan cucu-cucu aja nih guys. Namanya juga paci-paci guys. Iya guys, tapi masih muda ya kan, masih ganteng Betul, ya kan. masih ganteng lagi. Masih bisa juga nih Paci. Ya. Aduh guys, jadi kalau kalian gimana? Ada nggak kalian pusing atau penasaran? Pasti kalian pusing seperti kita juga ya kan? Pastilah. Benar. Ya. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini ya Paci. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down below beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.